Ibu-ibu masih semangat nggak? Masih dong. Ibu-ibu nggak mau nanya saya bete atau enggak? Ada yang menemenin saya nggak ya? Baik ibu-ibu, kita masuki acara inti yaitu tausiah. Kami persilakan kepada yang terhormat Al-Mukarram Bapak Ustadz Sumantri, kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina wada'a lillahi da tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina wada'a lillahi da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya doakan masuk surga. Yang nggak ngejawab salam saya doakan habis pulang dikerokin. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama ala ni'matil islami wal iman, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man fariha biduhuril ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Amma ba'du. Hadratil mukarram wal mukhtaram sahibul fadilah akhina kiram Bapak Ustadz Samsudin selaku guru kita semuanya yang sangat saya muliakan, mudah-mudahan beliau selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu dimanfaatkan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan anak-anaknya menjadi anak-anak yang solih dan solihah yang mampu meneruskan perjuangannya. Juga para alimil ulama setempat, baik yang hadir ataupun yang tidak sempat hadir, semuanya yang sangat saya hormati. Tapi saya tidak mendoakan kawin lagi. Terserah pada dirinya. Demikian juga kepada aparatur pemerintah, baik dari tingkat militer sampai sipilnya, khususon Bapak RW 10, Bapak RW 05 yang dari Jakarta, semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatunya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semuanya. Demikian juga kepada panitia acara walimatul tafarruq atau tawakufan atau temu yaitu silaturahim Majelis Taklim Al-Muhajirin yang sudah mengorbankan tenaga pikirannya, semuanya yang sangat saya hormati. Demikian juga para hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini yang sangat saya hormati. Ibu yang sangat saya hormati, berdirinya saya di sini sangat bahagia sekali, Bu. Saya berdiri di sini seperti saya berada di taman surga, di taman bunga yang indah, bermacam-macam bunga. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang bermacam-macam, sama seperti jilbab ilmu. Walaupun belum kebayar. Udah kebayar udah. Lah kemarin yang ke rumah yang nagih siapa?
Salah alamat ya. Ibu-ibu semua yang sangat saya hormati, punten sebelumnya saya ceramah di sini nggak lama Bu, karena di tempat saya pun sekarang mulai acara ikhtifalan. Kalau bahasa sini samenan, karena saya sayang kepada beliau Ustaz Samsudin. Ini udah bukan sahabat saya lagi Bu, bestie saya. Punya bestie saya. Maka walaupun saya repot, tetap saya datang ke sini. Saya bilang, insya Allah Ustadz, saya akan datang. Walaupun jam 10 sekarang tempat saya mulai acara, tapi saya akan menyempatkan ke sini datang karena saya sayang kepada bestie saya. Makanya saya doakan jangan kawin lagi. Cocok enggak? Cocok enggak? Yang diam aja yang pengen. Insya Allah saya nggak bakal lama berceramah di sini. Yang penting saya ceramah di sini pulangnya bawa berkah. Sudon Ustaz. Sudon. Gak usah diomong, udah disiapin di kardus. Meren. Yang penting pulangnya bawa berkah. Satu lagi, pulangnya bawa amal. Bukan amplop, emang ibu-ibu mata amplop semua ya. Saya nggak doyan Bu, amplop nggak doyan bener. Ini Ustadz kalau punya murid cerdas begini Ustadz, saya nggak ngajarin. Insya Allah mudah-mudahan ibu yang hadir di sini mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah, mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, punya anak yang solih dan solihah, punya suami yang setia. Setiap pengkolan ada. Maksud ada perusahaannya. Di Cikalancing perusahaannya ada cilok satu. Di sono satu perusahaannya ada bala-bala. Pak dikumpulin banyak, betul nggak? Kenapa harus kita doakan bahwa suami kita harus banyak perusahaannya? Karena kalau banyak perusahaannya, banyak duitnya, ibu nggak bakal ngutang. Ngomong ngutangnya mantap amat Bu RW ya. Saya tanya kenapa ibu-ibu suka ngutang? Saya nggak salahin ibu, yang saya salahin suami. Kenapa ibu selalu ngutang? Karena suaminya ngasih duitnya nggak banyak. Kalau bangun tidur ibu dikasih duit satu gepok 5 juta, ngutang nggak? Nyiksa ibu maka suami. Masya Allah. Biarpun sedikit, yang penting berkah. Karena hidup itu bukan mencari dunia, tapi mencari ibadah. Harta dunia itu hanya fasilitas untuk kita menuju ke akhirat. Kenapa Pak? Kenapa Ibu? Karena tujuan kita diadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan untuk mencari makan, bukan untuk mencari kekayaan, tetapi untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk ibadah. Bu, ini Ibu kumpul-kumpul di sini ibadah bukan? Ibadah bukan? Di mana ibadahnya? Bersiraturahim. Barang siapa yang umurnya ingin dipanjangkan dan rizkinya ingin dimakmurkan, falyasir rahimah, maka sebaiknya bersiraturahim. Alhamdulillah, dari sana babakan nyamplung saya ke sini berkah silaturahim kepada Pak Ustaz Samsudin. Alhamdulillah dikasih kopi, dikasih rok, pulangnya bawa amal. Insya Allah itu berkah silaturahim. Yang kedua, idkhalus surur kepada guru kita. Barang siapa yang memasukkan idkhalus surur kepada orang muslim, maka sama dengan ibadah 70 tahun. Andai saja Ustaz Samsudin sudah pasang tenda begini, kemudian kita nggak hadir, sedih nggak? Maka datangnya ibu ke sini adalah ibadah. Walaupun ngajinya keluron, ngajinya kaluron, kumaha ngaji kaluron teh. Arijal awewe kaluron can waktu nak baik keluar sok nges keluar tihel eta nu kitu ngaji kaluron. Aya di nu ngajina huntu. bahasa Inggris si huntu.
Kalau huntu bayi begitu dilahirkan ada giginya enggak? Kemudian udah tua hilang lagi enggak? Datangnya belakangan, pulangnya pengajian huntu. Gitu. Tapi insya Allah di sini mah enggak semua. Satu, tujuan kita datang ke sini takdiman wa takriman. Yang pertama kepada guru kita, karena yang berjasa adalah guru kita. Idza najalallahu bala fi qaryatin wa fi imdakirallah faraddallahu anhumul bala. Apabila suatu ketika Allah menurunkan musibah di suatu kampung, tapi ada satu orang di situ yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka musibah itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana zikir itu? Banyak. Baca Quran zikir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zikir. Sholawatan zikir. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Zikir. Tapi ada zikir yang hebat. Apa? Dibanding dengan sholat, dibanding dengan puasa, bahkan dibanding dengan haji. Zikir apa? Mengadain pengajian. Nggak bakal benar sholat kita tanpa ngaji, nggak bakal benar puasa kita tanpa ngaji, nggak bakal benar haji kita tanpa ngaji. Dan Ustaz Samsudin di sini yang memberikan ilmu. Inilah yang dinamakan mujahid Allah, tentaranya Allah. Ini yang mesti kita perjuangkan. Kita doakan Ustaz Samsudin biar berkah ilmunya, biar sakinah rumah tangganya, diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga. Yang Ustaz Samsudin doang. Urang nu ngadoakeun masa urang henteu. Itu yang pertama ya. Ini Bu pengajian. Yang paling penting pengajian. Inilah waliullah Bu, karena setiap hidupnya luar biasa. Ustaz Samsudin yang saya tahu dia banyakkan di Jakarta daripada di Bogor, betul nggak? Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat di Jakarta. Jangan apaan? Sotoy. Ibu-ibu sotoy. Jangan di sana juga Ustaz Samsudin banyak jamaahnya luar biasa, betul enggak? Ngeras pikirannya. Ulah mentang-mentang Ustaz Samsudin kasep, urang ge baheula kasep. Ayeuna mah kos Semar, kajeun teh. Kos Semar ge kajeun. Tuh, ini Pak yang suka saya ngobrol. Tadi Jakarta ngapain? Kok lama-lama Jakarta? Jamaah Pak luar biasa. Saya nggak bisa lintas provinsi, tapi Ustaz Samsudin luar biasa. Doakan juga biar sehat badannya, jasmani rohaninya. Saya juga. Amin Bu, amin. Ulah Ustaz Samsudin doa, Ibu juga biar sehat. Karena yang paling pertama hidup itu sehat. Makan sama daging sehat enak nggak? Kalau sakit pakai terasi enak nggak? Enggak Bu. Bener Bu, cok Ibu kalau Ibu pengen tahu nikmatnya sehat, sering berkunjung Ibu ke orang yang sakit Bu. Saya punya teman sakit kemarin, saya jenguk Bu. Ke rumah sakit pun salah satu ajaran Islam diantaranya adalah mengunjungi orang yang sakit dan minta doanya ke orang sakit. Saya datang ke sana sambil bawa jeruk Bu. Saya bilang, Pak ini jeruk, ngeunah Pak, pahit. Amis Pak, jeruk Medan pahit. Jeruk Mandarin pahitan. Ini daging hayam pahit. Yuk pahit hayang naon? Hayang utah. Kumaha nyieuna tuh. Tuh. Masya Allah. Ternyata kalau kita pengen merasakan nikmat sehat, kita sering berkunjung ke tempat orang yang sakit atau kita pernah sakit, ya barulah kita menyadari bahwa sehat luar biasa. Dengan sehat kita bisa ibadah, dengan sehat bisa pergi ke tempat pengajian, dengan sehat bermacam-macam aktivitas.
Maka yang pertama kita minta sehat jasmani rohani, yang kedua minta ditetapkan iman Islam, biar iman kita tetap tertancap dalam hati kita. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu semua yang sangat saya cintai, pada kesempatan ini Ustaz Samsudin mengadakan acara yang pertama adalah tawakufan dan silaturahim. Ibu tahu nggak tawakufan? Tawakufan arti kata daripada wakaf. Wakaf itu berhenti. Apabila kita apabila mewakafkan tanah, maka tanah itu la yuba'u wa la yurasu wa la yuhabu. Wakaf yang kita sudah berikan kepada lembaga tidak boleh diambil lagi, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dijual, dan tidak boleh diberikan. Tapi di sini tawakufan artinya berhenti sementara, nggak ada yang namanya ngaji berhenti, nggak ada. Ini mas sementara karena menjelang bulan Ramadan kita berhenti dulu, fokus dulu selama 11 bulan kita ngaji kepada guru kita, sok di bulan puasa kita amalkan. Luar biasa tadi katanya ibu, nah kan baca Yasin, hafal Yasin ya, alhamdulillah hafal 2 ayat mah hafal 2 ayat mah Yasin wal Quran dan hakim pohodei gitu kan, pohodei tuh. Surat Waqiah juga sama tuh, luar biasa. Saya buka dikit hikmah daripada surat Yasin. Saya nggak lama Bu, sebentar Bu ya. Sebentar Bu, sebentar. Takut asem berkatnya. Apa hikmah daripada membaca surat Yasin? Dalam kitab tafsir Yasin dijelaskan, barang siapa membaca surat Yasin di satu kampung, di satu daerah, di satu kota, maka Allah akan menghilangkan musibah di kampung itu. Apabila kita membaca Yasin di subuh, maka Allah akan jaga keluarga kita sampai sore. Barang siapa yang kita membaca Yasin pada waktu habis sholat maghrib, maka Allah akan menjaga kita dan keluarga kita sampai subuh. Dan apabila kita membaca Yasin dengan khusyuk, maka Allah akan mengenyangkan kita apabila kita kelaparan. Dan Yasin mukjizat yang luar biasa. Ada cerita Bu, ini rahasia. Bilangin nggak? Ada suami selingkuh, cara biar suami balik lagi, kasih tahu nggak Ustaz? Wani piro arek nyawer mahal. Ini cerita Bu, karena Al-Quran itu mukjizat Bu, dipakai apapun luar biasa. Mukjizat Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman yang tidak pernah hilang dan tidak ada seorang pun yang bisa merubah itu Al-Quran. Ada orang suaminya selingkuh, dengerin mah, dengerin Mi, Omi, dengerin Omi. Telepon saya, Ustaz, minta tolong. Kenapa nih Bu? Macam lagi orang kawin doi. Enggak encan. Enggak. Oh enggak seberapa bulan, enggak 3 bulan. Kumaha atuh Ibu, udah jodohnya kali, lain gitu lain. Sakitnya tuh di sini. Encok di dia mah encok. Bu, saya nggak bisa apa-apa. Jangankan saya mendoakan Ibu, mendoakan diri saya sendiri belum tentu Bu. Yuk kita bareng-bareng aja yuk berdoa sama Allah. Kita minta keputusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ini emang takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bisa dirubah Bu. Ya, tapi mudah-mudahan takdir ini bukan takdir mubrom, tapi takdir mu'alaq yang bisa dirubah. Wala yaradul qada illa bidu'a, tidak bisa tertolak itu takdir kecuali dengan doa. Dengan doa. Yuk, gimana Pak Ustadz? Ini pan malam Jumat, yuk kita baca Yasin Bu. Berapa kali? 40 kali. Wih, loba amat. Sampai subuh meren. Geus kajian ari ibu embung mah kajian suami titah enak-enak. Oh daek atuh daek. Tuh, dipanasin mah daek. Tapi lillahi ta'ala kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya bilang baca Yasin 41 kali dari mulai habis surat Isya sehabisnya ya sampai beres. Ibu minta berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, minta keputusan yang terbaik. Ringkes cerita mungkin dibaca, dapat sebulan baru telepon saya, Ustadz hatur nuhun, kenapa? Alhamdulillah suami saya menceraikan istrinya yang kedua, sekarang balik lagi ke saya. Saya bilang kaduhung dibejakeun ya.
hadena pemajikan orang di dia lamun ayam mah bisa jadi modal eta rahasia nami tapi ubi mah geus nyahoeun ya tuh ya itu di antara mukjizat. Yang kedua al-waqiyah, luar biasa. Ustadz kita sudah menjelaskan bagaimana karomahnya al-waqiyah. Al-waqiyah menceritakan kebanyakan tentang surga. Tuh ya, insya Allah kalau kita sering baca waqiyah, apalagi setiap hari ba'da sholat asar 3 kali, malam juga 3 kali, habis subuh 3 kali, insya Allah perkara yang sulit akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu barokah surat waqiyah. Udah hafal belum? Udah hafal belum? 2 ayat. Tapi ada bu cerita. Saya nggak panjang-panjang, ceramahnya pendek aja. Udah berapa menit ini? Ada orang bu datang ke ulama. Ulamanya sudah almarhum dan salah satu guru saya. Dia bilang, Pak Kiai, saya ini dulu direktur bank. Sekarang habis uang saya. Rumah saya diambil semuanya oleh bank. Semua habis, semua harta benda saya. Saya cuma tinggal punya motor Pak Kiai. Tolong saya kasih wiridan supaya saya kembali kaya lagi. Karena kalau saya dikasih rezeki oleh Allah, saya bisa menolong orang dan juga menghidupi istri saya. Karena Kiai mendengar kayak gitu, Kiai saya itu tipe orang yang nggak mau ngobrol dengan orang yang nggak penting. Kata Kiai saya, dah kamu baca Fatihah aja tiap malam 10.000. Udah masuk. Dapat 2 tahun datang. Bawa duit segini tak bawa duit. Segepok bawa duit. Karena saya ini khodimnya Kiai, jadi dia datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya masih ingat. Bapak ya yang 2 tahun kemarin. Iya dek. Nah, karena saya masih kecil bu, waktu itu kecil. Sekarang mah udah gede saya. Ya. Saya disebut apalagi sama RW Lubis. Aduh, sebut udah tua bu. Ibu jangan ngelihat saya ini tua. Ini putih bukan berarti tua, karena saya sudah sadar, sudah hijrah dari alam hitam ke alam putih. Sudah saya tinggalkan dunia hitam bu. Nah akhirnya 2 tahun kemudian dia datang. Saya bilang, bapak yang 2 tahun kemarin ya? Iya dek, dia bilang gitu. Kayaknya ada. Oh ada, saya bilang gitu. Sebentar tunggu, bentar. Dia bilang, Pak Kiai terima kasih atas bantuannya. Kiai saya bilang, apa bantuan apa saya? 2 tahun kemarin saya begini. Terus kata Kiai, saya disuruh ngamalin Fatihah sama Kiai. Berapa? 10.000 tiap malam. Kamu mampu? Bagaimana ngamalnya? Fatihah. Tuh cek aing 100.000 kayak mampu aing. Fatihah. Ya Allah ya Rob. Tapi kenapa dia berhasil? Ada 2 yang saya lihat. Satu, karena yakin kepada Al-Fatihah. Yang kedua, karena yakin kepada Kiai. Keyakinan kepada ayat Quran dan keyakinan kepada ulama. Itu yang menjadikan hasil. Tuh. Makanya ibu jangan suka suudon sama ustaz. Sekalian ini walimatul mufaraqah, walimat tawakupan. Mungkin ustaz juga banyak salah ke ibu. Ibu mah nggak ada salahnya. Cuman aja ibu suka ngedumel. Abis ngaji, Ustaz Samsul masuk ilah, ngaji lah. Gua anak suri ilah ngaji. Bener tak? Bener. Itu ibu-ibu di sana. Sambil pulang ngomongin Ustaz. Menurut saya sih tadi sebentar aja ngajinya ya. Dasar Ustaz Samsul sampun aing mah. Geus magrib oke nek hujan jago pakaian loba. Kalau hilang ngajuna. Tuh. Dosa henteu. Udah ilmunya dikasih ngomongin. Minta maaf nanti. Udah belum? Belum. Tapi Ustadz alim namanya Ustadz, insya Allah sudah memaafkan. Sebelum ibu minta maaf, Ustadz sudah memaafkan. Tuh hebatnya Ustadz. Para hadirin yang sangat saya hormati, ini sebenarnya saya pengen terus berceramah bersambung ya. Karena saya apa? Karena saya bangga. Satu lagi yang saya pesankan. Satu lagi. Ini tempat ada rencana.